Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Uang, Hutang, dan Bank dalam Islam. Konsep uang dalam Islam. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak boleh. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umi. Baik. Seorang ulama Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah membahas fungsi uang dan perekonomian. Beliau menjelaskan uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung. Yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan. Baik, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Konsep hutang dalam Islam. Dalam bahasa Arab, hutang merupakan suatu yang berada dalam sesuatu. Tanggung jawab atau tanggung jawab orang lain. Dain disebut juga dengan yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, dain termasuk kepada al-milik. Utang dapat dikategorikan pada al-mal al-hukim, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang. Sementara harta itu berada pada orang yang berhutang, sehingga utang negara adalah hutang rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, hutang juga secara bahasa dapat bermakna memberikan pinjaman. Al-dain, masyarakat jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutang. Hal ini yang membedakan al-qard yang tidak ada hutangnya. Dain lebih umum dari al-qadar atau Nurul Huda, memasyarakatkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian. Menurut Al-Mujam Al-Wasit, kata dain adalah hutang yang bertempo, sedangkan qard utang yang tidak bertempo. Qard, kamu memberikan harta kepada orang lain dengan mengharapkan pengembalian darinya. Qadratul Hasan berarti memberikan pinjaman tanpa keuntungan atau bunga. Ini yang bisa digunakan untuk yang abstrak, baik yang menyangkut kebaikan ataupun yang keburukan. Jadi baik kata dain maupun kata qard adalah kata yang bermakna utang yang memiliki tempo dan tidak bertempo. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Konsep bank dalam Islam. Bank berasal dari bahasa Prancis, banque, atau dalam bahasa Italia disebut bianco, yang berarti peti, meja atau tempat penyimpanan uang. Kata bank dalam bahasa Italia yang berarti meja memang diambil dari kata tersebut karena transaksi keuangan dalam lembaga tersebut dilakukan di atas meja, dan berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, bank memiliki makna tersendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Yang kedua, sejarah bank yang ada di seluruh dunia berasal dari bank pertama yang ada di kota Bundukiah, sebuah kota di negara Italia.
Bank pertama di Italia dan di dunia tersebut berdiri pada tahun 1157 Masehi dan mengawali berdirinya bank-bank lainnya di dunia. Selama berabad-abad hingga saat ini, bank telah mengalami perkembangan pesat dan setiap orang di dunia telah banyak memiliki rekening di berbagai bank. Keberadaan bank di dunia memang sering menjadi perdebatan di antara para ulama, terutama bank konvensional. Ada beberapa pendapat mengenai penggunaan jasa bank konvensional dalam Islam. Ada pihak yang memperoleh transaksi dilakukan melalui bank konvensional asalkan tidak menggunakan sistem bunga atau mengambil pinjaman dengan tambahan bunga. Karena bunga bank menurut Islam adalah riba yang haram hukumnya, sebagai mana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba, jangan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Sebagai pengganti bunga, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Mekanisme perhitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam idealnya ada dua macam. Yang pertama, profit sharing atau bagi hasil di mana total pendapatan usaha dilakukan biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Dan yang kedua adalah revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotornya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq, fistabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.